karena kita menggunakan sistem baru, teman-teman harus lebih aware terkait AgiCoin. Mungkin teman-teman bisa untuk cek di website Amalia ID terkait bagaimana cara dapat AgiCoin. Tentunya kenapa aku ngomong kayak gini, dengan pede sekali aku ngomong kayak gini, karena mungkin aja kita ketemu lagi langsung offline, langsung bisa milih, langsung cepat gitu. Podcast Agi, saatmu beraksi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini ada yang baru senang, Pak Ica, yang kemarin habis lolos dari kerumunan massa ya Mbak Ica ya, yang di Kambing Cup kemarin. Ini dengan Mbak Ica, kemarin lebih banyak ngurusin souvenir Agi. Apa aja yang diurusin sama Mbak Ica? Mungkin kita kenalan dulu. Assalamualaikum Mbak Ica. Waalaikumsalam Pak Nana. Halo teman-teman podcast Agi semua. Ya, alhamdulillah. Mungkin sebelum ngobrol lebih jauh tentang souvenir Agi, boleh kenalan dulu Mbak Ica? Oke, baik. Aku mulai ya. Perkenalkan, nama aku Siti Nurhalisa Bashir. Biasanya dipanggil Ica. Mungkin agak jauh, tapi ini emang agak sedikit memaksa sih. Tapi teman-teman akan lebih cepat kenal, cepat akrab kalau manggilnya Ica. Saya bekerja di perusahaan Astra Honda Motor. Oh, di AHM. Iya, tepatnya di Sunter. Di Sunter ya, Plant Sunter. Bagian apa Mbak Ica? Aku bagian masuk divisinya Production Planning Inventory Control. Di situ aku lebih ke administrasi yang bagian schedule-nya divisi sih Pak sebenarnya. Ya. Pantas stok-stoknya souvenir api ya. Lebih tepatnya kayak sama aja kayak arsip dokumen. Aku tuh paling biasa rutin yang mana yang ada yang enggak. Jadi udah mulai terbiasa gitu. Ya, ini udah mulai cerita kerjaannya di souvenir nih. Nah, mungkin sebelum cerita tentang kerjaannya di souvenir Agi, kemarin ceritanya bisa gabung dengan tim souvenir kemarin, ceritanya gimana ya Mbak Ica ya? Sebenarnya karena bertemu dengan Mas Irham dan Mas Ilham, kenalan beberapa kali aku pernah nanya Agi gimana, Agi itu apa gitu. Terus aku pernah nanya atau salah nanya itu. Kenapa? Ya, awalnya aku udah pakai steel Pak. Kayaknya aku mau deh ikut, tapi di zonanya zona anak atau akhwat ya gitu kan. Karena aku lebih banyak terlibat dengan anak-anak, kegiatan dulu tuh seringnya terlibat dengan anak-anak. Tapi entah kenapa tiba-tiba ditarik karena pertama kali, dan menurut aku ya memang belajar aja apa yang ada gitu. Tiba-tiba ditarik untuk masuk souvenir, ya udah aku coba untuk bisa ngikutin ritmenya souvenir seperti apa gitu. Ya awal-awal pusing juga ternyata ya. Masih belum paham, banyak yang belum dipahami gitu. Iya. Oke deh. Itu ya berarti terus karena diajak sama Mas Irham gitu, terus gabung dengan tim souvenir. Nah, kalau untuk di tim souvenir sendiri Mbak Ica, tugasnya apa aja ya? Terus pembagian tugas sama teman-teman yang lainnya gimana Mbak Ica? Oke, awalnya aku diinfokan tugasnya sebagai pendataan sebenarnya dari Excel-nya. Cuma memang qadarullah pertama sih karena memang aku bukan ahlinya dalam pendataan secara Excel secara cepat gitu, dan juga memang laptopnya juga bermasalah, agak terhambat awal-awal, jadi agak tertinggal lah. Tapi dibantu sama Mas Ilham, alhamdulillah mulai kan rapi-rapi lagi. Terhambatnya di mana itu ya waktu awal ya Mbak Ica? Terhambatnya dari mulai cari-cari supplier, abis itu ada invoice, tapi ternyata ganti lagi itu aku masih seperti bingung karena item-itemnya yang seperti apa aku pun masih bingung gitu Pak, mengkategorikannya seperti apa masih belum paham gitu kan. Iya. Apalagi dengan banyak supplier, dan juga mungkin aku juga kurang komunikasi dengan Mas Ilham gitu. Iya. Oh, artinya setelah ngobrol lebih lanjut dengan Mas Ilham lancar ya? Mulai tapi masih berusaha untuk mengikuti ritmenya kalau yang souvenir Pak. Oke, yang didata apa aja Mbak Ica? Yang didata itu
Biasanya dari mulai kita kan sampel dulu, cari sampel, habis itu nanti mulai mendata kebutuhan kuantitinya, mencari supplier yang cocok beberapa kali gitu. Aku juga hanya mengikuti kan, kadang aku input beberapa data yang memang diinfokan dari teman-teman souvenir lainnya gitu. Iya. Tapi yang lebih berkesan sih pas memang dari yang kemarin Kambing Cup itu berkesan banget. Oh iya, berarti selain pendataan ada tugas apa lagi yang di posisi Mbak Ica ini? Iya, kalau untuk pas acara Kambing Cup kemarin itu koordinasi dengan teman-teman tim souvenir juga terkait cara untuk klaim souvenir ketika ada yang mau klaim gitu Pak. Oh ya, klaim agar dapat ya. Oh, transaksi pembelian yang dengan Agikoin nih, Itu hal baru dan memang kami pun bukan yang memang beberapa kali. Bahkan ini mungkin yang perdana kali ya Pak. Kemarin itu perdananya kami bisa offline untuk penukaran souvenir gitu. Ya, untuk pembelian secara offline dengan ini ya, Amalia.id ya. Iya. Ya. Nah itu ceritain deh hingga menuju ke hari Sabtu kemarin, hari Sabtu ya tanggal 6 ya. Nah itu persiapannya apa aja Mbak Ica dan kapan aja Mbak Ica? Oke, persiapannya itu aku waktu hari Kamis sempat untuk stok up 6 ulang stok yang ada. Untuk kenapa dihitung ulang? Karena untuk lebih memaksimalkan jumlah yang ada secara aktual dan data. Oh iya, memastikan jumlah stoknya ada berapa gitu. Jangan-jangan dijual nggak ada barangnya gitu ya Mbak Ica. Iya, lebih nanti bingung juga kan. Iya. Terus. Itu baru kan itu hari Kamis tuh, hari Kamis ya. Hari Kamis itu. Ini berarti tinggal Kamis, Jumat, nanti Sabtu udah dijual ya. Iya, lumayan singkat kan Pak, singkat menurut saya itu. Cepet banget. Iya. Dari mulai situ pun baru dari bantuan teman-teman lain juga untuk mulai memisahkan stok yang akan dibawa di Kambing Cup itu. Jadi setelah stok up 6 lalu kita pisahkan barang-barang yang akan dibawa. Itu juga kerjasama tim juga yang pasti. Terus dan mungkin itu berarti masih ada stok yang tidak dibawa ya Mbak Ica? Ya, karena acaranya nggak berakhir dari Kambing Cup aja, masih ada kan? Wah, ini berarti bocoran untuk teman-teman nih. Ini udah spill duluan. Iya, yang banyak nanya kenapa stoknya habis, ternyata memang disimpan sama Mbak Ica ya? Iya, tenang aja, tenang, sabar, masih belum selesai. Makanya terus harus kumpulkan Agikoin sebanyak-banyaknya. Iklan habis, ya. Oke, satu stok udah dipisahin, terus dipastikan bahwa yang akan dibawa itu sekian jumlahnya gitu untuk dibawa untuk di hari Sabtu ya Mbak Ica ya. Ya betul. Terus apa lagi tuh yang disiapin? Setelah itu karena memang waktunya singkat, ketika hari Jumat itu kan benar-benar untuk memaksimalkan stok yang akan dibawa, dirapikan, dan mungkin memang Jumat itu aku kurang ikut berpartisipasi karena memang ada kegiatan lain. Sehingga aku masih belum tahu nih Pak, sebenarnya di Daihatsu Sport Center ini tempatnya seperti apa untuk toko souvenir itu. Oh. Kayaknya aku on the spot pagi-pagi itu benar-benar kayak bagaimana cara menata si stok ini gitu. Dengan tempat yang memang terbatas disediakannya gitu kan. Ya, lucu. Berarti sampai malam Sabtu aja Mbak Ica itu nggak lihat lokasi gitu Mbak Ica? Enggak, aku lihat foto aja sih Pak. Lihat foto, ya. Ininya udah teman-teman yang lain ya, teman-teman yang di lapangan, teman-teman Amanah Asra itu yang turun di sana ya. Iya betul. Nah ketika saya pas hari H itu kan memang saya niat untuk sampai sana tuh 6:30 sudah sampai sana gitu. Oke. Di situ. Gimana tuh? Ya aku tuh belum tahu siapa rekan tim saya secara langsung ya Pak. Mungkin kalau sebelumnya aku lupa nih. Sebelumnya kita melakukan sesi Zoom dulu ya Pak sebelum benar-benar terjun ke tempat gitu kan. Zoom-nya itu kapan ya? Zoom-nya berarti briefing awal gitu ya?
Iya, itu Hari apa itu Mbak Eca? Kamis itu kayaknya Kamis malam. Oh, sama. Berarti Kamis yang siang Mbak Eca ngitung stok, malamnya untuk brief terutama untuk apa itu briefnya ya? Juga untuk penukaran itu Agikoin itu lebih utamanya sih. Gimana sistemnya, caranya gitu. Terus juga koordinasi sama teman-teman bagaimana nanti cara penukaran Agikoin seperti apa gitu kan. Iya, karena memang di Kambing Cup kemarin itu pertama kalinya Agikoin dipakai untuk beli offline gitu ya Mbak Ica ya. Iya, betul Pak. Aduh, iya. Tapi memang terus sekali sih Pak. Iya, seru Mbak. Ini kan kali pertama aku ikut terjun langsung offline gitu. Dan langsung Agikoin dipakai untuk beli offline juga kali pertama itu. Iya, makanya ini banyak banget sebenarnya kekhawatiran yang ada dalam diriku Pak. Takutnya tuh kayak misalnya khawatir apa? Ya, pertama terjadinya tumpukan orang terus kayak saling bingung cara penukaran atau bagaimana gitu. Terus kita kerja sama tim aja kan belum pernah ketemu secara langsung. Iya. Masih banyak gitu pertanyaan yang ini bisa enggak ya? Apakah akan terjadi penutupan secara dini gitu kan? Secara cepat bagaimana gitu kan? Karena darurat terus ya udah tutup aja deh daripada ini ya rame, buntu, macet gitu ya. Iya, tapi alhamdulillah Pak berkat tim dan semuanya sih kerja sama semuanya itu kita tutup malah hampir paling terakhir kayaknya Pak. Oh, berarti ngelayani penjualan itu sampai akhir ya? Sampai akhir, sampai lagi final terakhir itu futsal kalau nggak salah. Itu kami masih buka. Iya. Dan masih rame. Masih ada beberapa yang masih mau tanya untuk penukaran. Mungkin memang ada item-item yang belum bisa ditukar karena mungkin memang sudah habis kuotanya. Atau enggak karena memang Agikoin yang kurang gitu. Ya. Nah, kalau di proses pembelian souvenir dengan Agikoin itu, kalau menurut pengamatan Mbak Ica itu seseru apa sih kira-kira? Kalau menurut Mbak Ica gimana? Kalau menurut aku nih dari yang kemarin itu, dari yang dilihat di lapangan. Banget karena gimana? Iya, sangat antusias Pak. Bahkan mungkin peserta yang main itu mereka belum tentu semua punya akun. Tapi terus, karena ingin souvenir itu mereka kejar, mereka bikin langsung akun, mereka langsung cari gimana dapat Agikoin yang banyak untuk dapat souvenir gitu. Itu banyak banget Pak. Bahkan sampai mungkin teman-teman kami juga, teman-teman souvenir ini agak kewalahan karena harus menjelaskan ulang gimana cara dapat yang banyak gitu. Ya. Berarti teman-teman yang jaga jualan souvenir ini bukan hanya bertugas jualan, tapi juga bertugas menjelaskan ke teman-teman tentang amalia.id, login, Agikoin gitu ya. Betul. Linknya untuk klaim gimana gitu. Iya. Dan semuanya dari stand 1 sampai akhir itu pasti ketika ngomong Agikoin dapat souvenir gimana, sampai semuanya pada nunjuk di satu titik itu aja. Di satu titik yang mana? Iya, satu titik toko souvenir itu. Mau cara masuk akun Amalia, gimana cara dapat Agikoin di situ semua. Mungkin di situ ada salah satu kewalahan kami karena mungkin kita tahunya kan untuk penukaran, tetapi ternyata banyak teman-teman kan memang mungkin ada beberapa yang belum tahu bagaimana cara masuk login gitu. Bukan beberapa, kayaknya malah sebagian besar ya itu ya. Mungkin. Iya. Ya, jadi serunya itu mungkin karena makin banyak, makin kita juga mulai terlatih gitu. Selain jadi penukar souvenir, kita jadi marketing juga Pak jadinya. Iya. Nah, ini timnya Mbak Ica ada berapa ya? Terus pembagian tugasnya gimana waktu di lapangan? Timnya itu sekitar 10 orang termasuk aku Pak. 10 orang? Iya. Jadi kami menggunakan 2 laptop yang memang standby untuk 2 orang. 5 orangnya bertugas untuk menggunakan handphone, dan ketika ada yang tadi untuk kayak masalah website itu mereka bantu. Jadi nggak hanya laptop tapi tambah juga handphone mereka. Duanya untuk pengandalian stok. Jadi ketika barang ini langsung dikasih. Jadi semuanya punya tugas. Intinya agar nggak recok aja Pak gitu.
Oh, Jadi ada yang bagian stok, bagian pengambilan stoknya gitu. Berarti ada bagian anggapannya bagian depan sama bagian belakang gitu ya. Bagian belakang itu untuk ngurusin ngambil barangnya dan menyerahkan ke penjaga yang di depan, terus penjaga yang di depan itu akan nerima dan menyerahkan ke pembeli gitu ya, peserta Kambing Cup semuanya kemarin ya. Ya mungkin tambahan lagi Pak, yang paling belakang kan bagian stok, tengah itu bagian penukaran souvenirnya. Depannya itu selain yang tadi, selain membantu untuk mendapatkan AGCoin, mereka juga ngebantu bagaimana cara masuk akun atau seperti apa yang memang banyaknya belum pada punya akun gitu Pak. Oh, oke. Berarti malah ada yang lebih depan lagi, dia menjelaskan tentang AGCoin, login ke amalia.id dan bagaimana dapat rewardnya ya. Iya, selain itu juga ada karena mungkin di stand kami kan nggak terlalu besar, jadi ada 2 orang yang memang pindah ke stand depan, jadi ketika ada yang nanya-nanya soal AGCoin, mereka langsung bantu, jadi nggak semuanya di situ Pak. Oke. Kemarin peserta itu total ada 500 mungkin 500 lebih. Terus kemudian untuk timnya Mbak Ica ada 10. Itu udah efektif belum kira-kira 10 itu atau malah kurang? Mbak Ica gimana untuk jumlah ini? Bisa dikatakan cukup asal mereka tahu tugasnya sih Pak. Tapi kalau memang kalau yang kemarin ya mungkin untuk kedepannya kalau 10 itu cukup menurut aku. Malah mungkin bisa dibilang masih lebih gitu, terlalu banyak juga. Oke. Kalau terkait dengan stand yang ada ya Pak ya. Tapi memang mungkin kalau kedepannya ada lagi nih offline ini mulai ngomong ke depannya gimana Mbak Ica? Iya, kita harus ada evaluasinya dong. Jadi mungkin akan ditambahkan satu stand AGCoin khusus banget untuk AGCoin. Itu kayak untuk mau dia dari mulai pembuatan akun di Amalia ataupun gimana caranya mereka mendapatkan AGCoin. Jadi untuk tempat souvenir cukup benar-benar tempat souvenir untuk menukar gitu sih Pak. Iya. Mending pisah atau tetap jadi satu di stand souvenir? Mending pisah. Pisah ya? Iya. Pisahnya jauh atau berdampingan aja? Bisa 2 sih Pak kalau menurut aku. Pertama, gimana tuh? Mungkin di awal mereka masuk ke tempat acara. Itu kan kayak kemarin itu kan di depan tuh ada banner besar ya Pak ya, yang memang itu kayak mendapatkan AGCoin dengan lewat link apa gitu. QR code gitu ya. Nah di situ mungkin lebih oke kalau ada stand AGCoin sekalian. Betul. Dia ada yang menjelaskan. Jadi mereka masuk, mereka udah tahu. Oh, dapat nih AGCoin caranya kayak gimana gitu. Ya. Berarti personil yang jelasin AGCoin itu sudah menyambut sejak masuk ya. Jadi banner itu tidak dilepas sebagai banner sendirian, tetapi memang ada yang ngajarin experience-nya gimana kayak gitu tuh memang harus ada. Oke. Mungkin akan jadi lebih efektif juga ketika mereka nggak kebingungan juga sih sebenarnya. Jadi ketika udah tahu udah ada AGCoin, mereka akan pasti langsung ke tempat toko souvenir. Oke. Ya. Terus ngomong-ngomong ke depan lagi, ada ini lagi nggak? Ada catatan-catatan lagi nggak agar ke depan lagi kan kita masih punya simpenan tuh souvenir-souvenir yang stoknya dipisahkan tadi itu. Nah, kedepannya agar lebih lebih lancar itu kira-kira apa lagi ya Mbak Ica? Kali sih Pak, yang penting itu teman-teman itu punya akun dulu minimal gitu sih. Terus yang kedua, teman-teman peserta maksudnya? Iya, teman-teman pesertanya agar pertama itu karena ada beberapa kasus yang kemarin terjadi itu. Mereka lama menunggu gimana caranya dapat akun gimana, sedangkan teman-temannya pada mau pulang. Kasihan. Kasihan atau banget enggak, ya. Iya, atau enggak mungkin itu sore hari. Karena kan mereka udah selesai nih tanding, terus baru tahu, terus mau gimana cara klaim dapat souvenir. Pas dicek nggak punya akun, mereka udah pada mau pulang. Kasihan sih. Mungkin bisa dibantu dengan yang itu Pak. Kalau memang misalnya di Amalia itu souvenirnya bisa online,
mungkin akan terbantu selama kuotanya ada gitu kan. Tapi aku juga kurang tahu sih, tergantung dari online ini sampai dengan kapan, belum tahu ya, belum dirilis itu, belum Iya, dirilis. belum Tapi dirilis. ini bocoran lagi nih bahwa ternyata beli itu ada kemungkinan juga beli online gitu ya. Ya. Ini catatan ini. Ya, kalau yang dengerin podcast ini terus kemudian memang tertarik sama souvenir ya silakan dicarilah informasinya. Iya. Mungkin karena dari beberapa pertanyaan juga ada yang masuk ternyata dari mereka, mungkin setelah selesai acaranya, ketika mereka mau coba klaim lagi ternyata udah nggak bisa karena memang kuota sudah terbatas. Banyak pertanyaan, ini Agecoin-nya dikemanain lagi dong, ya gimana gitu kan, masih bisa nggak dapat souvenir gitu kan. Nah mungkin yang tadi spill aku itu loh Pak, mungkin bisa ketemu lagi nanti. Iya. Pertanyaan kalau mereka mau biarin aja lah, ntar juga nyari sendiri informasinya. Dan informasi pasti semuanya kan akan disampaikan lewat amaliah.id lah. Nah, makanya pantengin terus tuh ya. Kalau yang mau souvenir ya. Tuh, seperti pesannya Mbak Ica tuh. Nah, oke. Kalau catatan dari tim panitia untuk agar kedepannya lebih lancar lagi, ada ini Mbak Ica, ada catatan-catatan dari teman-teman? Mungkin ini sih Pak, yang apa aja? beberapa kali kan ada problem juga terkait di klaim Agecoin dengan hashtag yang sosmed. Oh, yang sosmed. Itu tuh beberapa kali banyak, mungkin karena mereka juga antusias dan pertama mereka punya sosmed gitu, salah satunya IG gitu kan. Nah mereka kan sudah banyak yang posting, cuma ketika dia klaim lagi ada beberapa kali masalah. Nah itu yang harus jadi garis besar untuk kami sebagai tim souvenir gitu Pak. Ketika bermasalah di link tersebut, apa yang harus kami lakukan, itu kami belum punya cara manual atau cara cadangannya gitu gimana. Q&A-nya ilmunya belum lengkap ya untuk sampai ke klaim medsos itu. Iya. Kalau medsos mungkin kita juga kalau ngomongin sistem kan pasti kita tidak tahu apa yang terjadi gitu ya Pak. Cuma memang harus ada plan B gitu. Kalau ini bermasalah, gimana caranya tetap klaim Agecoin dengan cara lain, atau mungkin caranya dengan tetap mencatat usernya siapa, namanya ID-nya siapa gitu. Nanti akan kami cek dan mungkin baru ditambahkan Agecoin-nya sesuai dengan yang memang di aturan gitu Pak. Oke. Itu ya satu catatan itu berarti kemarin. Ada lagi yang lain Mbak Ica? Apa ya, mungkin lebih banyaknya ada langsung dari teman-teman juga sih. Aku catatan dari itu aja sih Pak. Oke. Nah, yang aku heran tuh sebenarnya ini kan persiapan semua persiapan online. Terus kemudian karena teman-teman dari banyak perusahaan grup Astra juga ketemu aja belum, kenalan aja juga belum gitu. Terus kemudian langsung memang di hari H beberapa juga langsung ketemu. Untuk yang koordinasi seperti itu ada kendala Mbak Ica? Alhamdulillahnya enggak, karena timnya sangat support. Alhamdulillah tim kami support. Aku datang, terus kita tentukan kan di mana ketemu, semuanya ngumpul, semuanya antusias, ingin benar-benar bagaimana cara dapat cara tim kerja souvenir seperti apa, sampai benar-benar semuanya pokoknya kerjasamanya oke Pak. Iya. Aku sih nggak rasa itu koordinasi yang paling, itu perdana untuk aku sendiri koordinasi. Teman-teman dan mereka memang support. Saya nanya ini ya karena heran aja, tempat nggak dikunjungi, terus ketemuan juga belum sama teman-teman, terus langsung di hari H paginya langsung ketemu dan alhamdulillah lancar ya. Lancar alhamdulillah. Mungkin salah satunya support dari tim kuliner Pak. Karena memang ada beberapa teman yang memang sudah beberapa kali ketemu gitu ya, itu sangat membantu juga ya Mbak Ica ya.
Oke. Ya, mungkin itu ke depannya juga tadi Mbak Ica udah. Oh iya, satu lagi. Apalagi Mbak Ica? Ini salah satu reward yang kami aja nggak sangka. Tim souvenir itu mendapatkan voucher dari Indomaret. Kayaknya dari laman. Kami semua iya. Itu pertamanya memang kami lupa gak nanya kenapa kita dapat gitu kan. Tapi memang, nah itu belum dapat jawaban, belum nanya juga sih Pak. Tiba-tiba kami dikasih satu dapat voucher Indomaret. Itu tuh bikin kita senang kan. Jadi semoga aja makin, karena salah satu reward itu juga kita jadi makin erat, makin support dalam souvenir gitu Pak. Meskipun memang baru pertama kali ketemu gitu Pak. Iya. Nah, itu aku aja nggak tahu itu Mbak Ica. Wah, aku support dari jauh online gitu. Harusnya kan juga dapat voucher Indomaret dong. Iya, kami bisa terkaget. Oh, dapat semua, dapat ternyata yang Alhamdulillahirabbil alamin. Ada begitunya ya. Iya, mungkin itu juga jadi salah satu kita mempererat juga gitu. Oh, ternyata makin kita kompak, makin ada aja rewardnya gitu. Iya. Padahal nggak tahu itu, bener-bener nggak tahu begitu. Iya. Oke, mungkin sebagai penutup ada yang akan disampaikan sama Mbak Ica? Aku nggak panjang-panjang sih. Mungkin gimana? Teman-teman Agi yang mungkin baru gabung atau memang sudah beberapa kali di Agi, souvenir ini mungkin emang sering yang paling ditunggu-tunggu. Nah, kami juga dari tim souvenir bagaimana caranya untuk memberikan souvenir yang mungkin kalian inginkan gitu. Nah, untuk itu karena kita menggunakan sistem baru, teman-teman harus lebih aware terkait AgiCoin. Mungkin teman-teman bisa untuk cek di website Amalia ID terkait bagaimana cara dapat AgiCoin. Tentunya kenapa aku ngomong kayak gini, dengan pede sekali aku ngomong kayak gini, karena mungkin aja kita ketemu lagi langsung offline, langsung bisa milih, langsung cepat gitu. Iya. Oke. Singkat, jelas, padat ya. Oke, langsung pada intinya. Oke, mungkin itu aja Mbak Ica untuk sesi kita kali ini. Kalau berkah mungkin kita tutup sesi kali ini dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Mbak Ica. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Agi, saatmu beraksi.